Hai, perkenalkan nama saya Loviana Boruna Dabdab, NPM 1951030. Di sini saya akan menjelaskan terkait etika profesi hukum advokat. Yang pertama itu saya akan membahas tiga, yaitu ada penjelasan, kasus, dan kesimpulan. Di mana masing-masing nanti saya akan menjelaskan terkait apa itu pengertian profesi advokat dan kode etik advokat, dan saya akan menganalisa kasus tersebut mulai dari prinsipnya, proses, dan sanksi serta pelanggaran kode etiknya, dan yang terakhir saya akan memberikan saran atau pendapat saya terkait kasus yang saya berikan. Yang pertama, di mana saya akan menjelaskan terkait pengertian profesi advokat dan penjelasan terkait kode etik advokat. Advokat adalah orang yang berpraktek memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku baik sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktek, ataupun sebagai konsultan hukum. Sedangkan profesi advokat itu merupakan profesi yang mulia dan terhormat, dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan, sejajar dengan jaksa dan hakim, yang dalam melaksanakan profesinya itu berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik. Sedangkan kode etik advokat itu merupakan sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk tetap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Di sini saya juga ada memberikan terkait tentang kode etik advokat yang saya ambil dari pasal 8, di mana yang ayat A, profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat, dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik ini. Yang ayat B, pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebih-lebihan. Yang ayat C, kantor advokat atau cabang tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat advokat. Ayat D, advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan advokat mencantumkan namanya sebagai advokat di papan nama kantor advokat, atau mengizinkan orang yang bukan advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai advokat. Yang ayat E, advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasihat hukum kepada klien dengan lisan atau dengan tulisan. Ayat F, advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat, mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat. Yang ayat G, advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya. Yang ayat terakhir atau ayat H itu, advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim atau panitera dari suatu lembaga peradilan tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan di tempatnya terakhir bekerja selama 3 tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut. Selanjutnya di sini bahwa pengacara itu dalam menjalankan profesinya itu mempunyai kode etik yang sudah dibuat oleh Komite Kerja Advokat Indonesia, yang dimana pembuatan kode etik ini
memiliki dasar atau yang sudah didasari oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat 1 yang menyatakan dengan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat disusun kode etik profesi advokat oleh organisasi advokat. Dan semua advokat wajib dalam memenuhi kode etik tersebut sebagaimana pada pasal 25 ayat 2 yang menyatakan advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Dan untuk pengawasannya diberikan kepada organisasi yang berwenang. Sanksi yang diberikan dapat dikenakan teguran, pemberhentian sementara, dan pemberhentian permanen. Adapun unsur pidana di dalamnya akan tetap dijalankan tanpa harus menunggu keputusan Dewan Advokat. Yang selanjutnya, yang kedua itu saya akan menjelaskan terkait kasus yang saya cantumkan, di mana saya mengambil judul kasusnya itu kasus realnya di mana divonis langgar kode etik advokat Sulaiman Joyo Atmojo diberhentikan setahun. Jadi kasus singkatnya di mana Majelis Hakim Dewan Kehormatan Daerah atau DKD Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI DKI Jakarta menyampaikan amar putusan perkara dengan menjatuhkan hukuman kepada Sulaiman Joyatmojo, seorang advokat dengan pemberhentian sementara selama 12 bulan atau bisa dibilang 1 tahun dari profesi advokat. Selain itu, hakim juga menjatuhkan hukuman kepada Sulaiman yaitu untuk membayar biaya perkara sebesar 5 juta rupiah. Ketua Majelis Hakim Sidabuter mengatakan bahwa Sulaiman terbukti melanggar pasal 3 huruf B dan huruf D Kode Etik Advokat Indonesia. Dalam sidang pembacaan amar putusan ini diketahui bahwa kasus ini bermula saat teradu atau Sulaiman meminta sejumlah uang untuk sebagai jalan damai antara PT Mahakarya Agung Putra dengan konsumennya bernama John Chandra. Tindakan yang meminta sejumlah uang tersebutlah oleh hakim menilai telah melanggar ketentuan kode etik advokat. Selanjutnya di sini ada penjelasan terkait posisi, prinsip, proses, dan sanksi kasus. Yang pertama itu kasus posisinya di mana kasus ini bermula saat teradu advokat atau Sulaiman Jayatmojo itu meminta sejumlah uang untuk sebagai jalan damai antara PT Mahakarya Agung Putra dengan konsumennya bersama John Chandra. Selanjutnya itu ada norma etik yang dilanggar yaitu telah terbukti bahwa Sulaiman Jayo Atmojo itu telah melanggar pasal 3 huruf B dan huruf D Kode Etik Advokat Indonesia. Yang saya ambil proses persidangannya itu singkatnya di mana sidang ini dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Pradi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis Sidang Etik Dr. Jack Rudolf Sidabutar SHMS bersama keempat anggota DKD Pradi DKI Jakarta sebagai anggota majelis yaitu Sony Kusuma SHMH, Serjon Kanan SHMH, Dr. Randus Linggar Raya SHMA, Dr. Palwiyadi. Selanjutnya itu di mana Sulaiman Joyatmojo itu selaku teradu terbukti bersalah melanggarkan kode etik advokat Indonesia pada saat masa proses peradilan perkara PKPU PT Mahakarya Agung Putra berlangsung. Dikatakan majelis hakim bahwa antara tanggal 28 November 2018 hingga 22 Agustus 2019 telah terjadi dugaan adanya pembayaran terhadap salah satu kreditur yang menjadi klien teradu, yakni Sulaiman Joyatmojo sebesar $90.000 Singapura. Hakim menilai hal tersebut itu sudah melanggar pasal 245 Undang-Undang tentang Kepailitan. Selanjutnya itu ada sanksi di mana sudah dijelaskan dalam kasus bahwa Sulaiman Joyatmojo itu diberhentikan sementara selama 12 bulan atau 1 tahun dari profesi advokat dan dijatuhkan hukuman dengan membayar biaya perkara sebesar 5 juta rupiah.
Soalnya di sini saya menjelaskan terkait pasal 3 yang dilanggar oleh Sulaiman, di mana ini ada yang pasal A-nya, advokat dapat menolak untuk memberikan nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan atau kedudukan sosialnya. Selanjutnya itu yang ayat B yang dimana kode etik yang dilanggar oleh Sulaiman yang sudah saya beri tanda merah di mana menyatakan advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Jadi di sini di ayat B ini bahwa seorang advokat itu bekerja harus bisa dengan hati nuraninya yang dengan cara ikhlas tanpa tanpa adanya eh, tanpa berharap adanya imbalan dari kliennya dengan arti jadi di sini di mana advokat itu dalam bekerja itu harus dengan ikhlas dengan menegakkan hukum dan kebenaran tanpa mengharapkan imbalan dari kliennya. Nah, selanjutnya itu ada ayat C, advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Selanjutnya ayat yang D juga ayat yang dilanggar oleh Sulaiman itu advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat, di mana artinya advokat itu harus bisa menjaga hubungan baik dengan mungkin kliennya atau teman satu kerjanya agar bisa menjalankan hubungan yang baik tanpa adanya rasa kekecewaan dari kliennya dan harus bisa menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya itu ada ayat E, advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi. Ayat yang ke F, advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Ayat G, advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat. Ayat H, advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Yang terakhir ayat yang I, seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara, mau itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu tidak dibenarkan untuk berpraktik sebagai advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses atau berjalan selama menduduki jabatan tersebut. Yang ketiga, terakhir itu ada kesimpulan. Jadi menurut pendapat saya dari kasus yang sudah saya berikan tadi itu menurut saya sudah dijatuhkan bahwa Sulaiman Joyatmojo ini diberikan sanksi dengan penjara 12 bulan atau 1 tahun dan denda 5 juta rupiah itu menurut saya tidak setimpal dengan apa yang telah dilanggar dia. Di mana dia meminta biaya damai antara PT
yang kasusnya dengan kliennya yaitu John Chandra, yang dimana itu padahal sudah dinyatakan dalam kasus dia tuh sudah melanggar kode etik pasal 3 ayat B dan D yang menyatakan di mana tadi bahwa pasal 3 ayat B itu bahwa seorang advokat itu bekerja eh, tidak seharusnya mengharapkan adanya imbalan. Dan juga di ayat D bahwa advokat itu harus bisa membangun solidaritas dengan teman sejawatnya di mana dia harus membangun hubungan yang baik dengan kliennya. Jadi, dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa Sulaiman ini seharusnya bisa diberi hukuman yang lebih yang setimpal mungkin dengan dicabutnya jabatan dia dari advokat dan mungkin dendanya yang lebih dibanyakin lagi sesuai dengan imbalan yang dia minta dan agar tidak adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi untuk kemudian. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait kasus yang saya berikan dan kode etik yang saya jelaskan. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.